Kalau orang dunia merayakan Valentine itu setahun sekali ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus merayakan Valentine saling mengasihi itu setiap saat ya. Karena itu adalah perintah. Malam ini saya akan menyampaikan tema sesuai dengan permintaan ya. Bahwa bagaimana kita harus bangkit dari kehilangan rasa sakit, membuat rasa hari-hari ini kesedihan yang luar biasa. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang kehilangan, bukan hanya kehilangan penghasilan, ada banyak orang kehilangan juga keuntungan, ada banyak orang hari-hari ini kehilangan kasih sayang, ya. Karena masa-masa pandemi ini banyak hal di mana kehancuran rumah tangga, banyak tingkat tinggi juga ya, di mana kebangkrutan juga terjadi hari-hari ini ya, di mana juga hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang hari-hari ini kehilangan nyawa juga. Tapi yang kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang besar di balik rasa kehilangan ataupun kerugian saudara dan saya. Ya, yuk kita buka dulu di Mazmur 119 ayat 50. Bagaimana caranya kita supaya bisa bangkit hari-hari ini? Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku di dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu yang menghidupkan aku. Saudara lihat ya, pemazmur berkata bahwa di dalam sengsara, orang kehilangan itu pasti ngalami sengsara, saudara. Orang ngalami kerugian itu pasti ngalami sengsara. Makin besar kehilangan, makin besar kerugiannya, pasti sengsaranya makin besar. Tapi saudara lihat bagaimana pemazmur berkata, waktu engkau sengsara mengalami kehilangan, jangan terus hanyut di dalam rasa kehilangan kerugian itu. Kita semua punya hari ini yang penghiburan, yang membuat saudara bangkit, yaitu apa? Janji Tuhan. Itu yang membuat penghiburan buat saudara dan saya hari ini, walaupun memang kenyataannya makin sengsara. Makin dipikiri kehilangannya makin besar, makin direnungkan makin rasa sakit penderitaannya, ya saudara akan mengalami kerugian juga makin besar. Tapi malam ini kita akan belajar untuk bangkit di dalam satu kehilangan dan kerugian, yaitu saudara harus punya satu penghiburan, janji Tuhan yang pasti saudara dan saya akan nikmati. Saudara buka di Mazmur 119 ayat 143. Mazmur 119 ayat 143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, ya, saudara lihat. Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Hari ini orang selalu tanya, Bu Eli, apa rahasianya? Ketika mengalami satu proses kehilangan, satu proses di mana mengalami satu kesengsaraan, tapi Bu Eli bisa bangkit. Ini yang saya praktekkan, saudara. Saya punya penghiburan karena janji Tuhan itu pasti saya nikmati. Dan apa yang menjadi hari-hari kesukaan saya tetap sukacita, saya tetap punya semangat. Karena saya berpikir sepanjang saya melakukan kebenaran, saya tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Justru inilah kesukaan buat saudara dan saya. Karena setiap ketaatan akan perintahnya bukan berakhir dengan perkara sia-sia. Pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan ketika kesukaan saudara bukan lagi merenungi kerugiannya. Bukan lagi merenungi bagaimana rasa kehilangan itu. Sakit Tuhan, ruginya banyak. Tapi kesukaan saudara ketika itu Tuhan bilang bangkit. Tetap lakukan perintah-perintahku. Jadikan itu kesukaanmu hari-hari ini. Nggak perlu kita merenungi terus, tinggal terus di dalam kehilangan dan di dalam kerugian itu. Semakin sengsara saudara.
Apalagi di Amsal 23 ayat 18. Tuhan berkata di firman-Nya berkata bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara dan saya hari ini yuk kita bangkit. Cara untuk bangkit hari-hari ini yang menjadi penghiburan. Selama saya mengalami proses yang menjadi penghiburan, yaitu janji Tuhan yang pasti. Pasti Tuhan berkata, saudara dan saya akan nikmati. Ada apa lagi saudara yang Tuhan sudah sediakan hari ini? Mungkin saudara berpikir secara akal masa depan itu suram. Seperti saya ketika kehilangan kasih seorang suami dengan 3 anak, saya melihat masa depan saya suram, saudara. Tapi ketika saya tahu bahwa kesukaan saya melihat janji Tuhan, saya bangkit, di situ saya tahu kesukaan saya memiliki pengharapan, saudara. Ada masa depan. Masa depan itu sungguh ada, itu yang menjadi kesukaan sukacita saya. Ketika saya mau bangkit, saya hanya melihat janji Tuhan yang pasti saya dan saudara nikmati. Yang kedua, masa depan yang sungguh-sungguh ada. Dan kalau masa depan itu sungguh ada bersama Tuhan, berarti masa depannya bagaimana, saudara? Suram atau masa depan yang cerah? Pasti yang Tuhan sediakan hari ini, walaupun kau belum melihat, Tuhan berpesan, masa depan bersama aku tidak pernah ada kata suram. Tidak pernah ada katanya suam-suam, tapi selalu cerah, Tuhan berkata. Selalu terang benderang. Itulah janji Tuhan. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Hari ini 3 hal ini yang membuat sukacita buat saudara dan saya untuk bangkit dari kehilangan dan kerugian. Jangan terus tinggal di dalam kehilangan kerugian, karena ketika saudara tidak bisa move on dan saudara terus merenungi kehilangannya, merenungi kerugiannya, menghitung betapa tahun-tahun lalu Tuhan, kok hidupku seperti ini? Kok hari ini seperti ini? Makin besar kerugian, makin besar rasa sakit, makin besar kehilangannya. Tapi ketika Tuhan memberikan satu, seperti seorang pemazmur berkata, penghiburanku adalah janji Tuhan. Kesukaanku hari-hari ini adalah ketika aku mau taat akan perintah-perintahnya. Sepanjang hari ini kerugian, kehilangan yang besar, tapi hidup saudara melihat ada janji Tuhan, melihat ada masa depan, melihat ada pengharapan, dan saudara tetap hidup, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Itulah saudara akan lihat di balik kehilangan, di balik kerugian, saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan yang luar biasa, masa depan yang luar biasa, pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Yuk kita lihat bagaimana hari-hari ini Tuhan itu turut bekerja di dalam kerugian dan kehilangan saudara, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang namanya proses kehilangan kerugian yang diizinkan terjadi hari ini. Walaupun itu kegagalan saudara, itu pun Tuhan tidak turut bekerja. Dia selalu ingin turut bekerja di dalam setiap kelemahan saudara, di dalam setiap keterpurukan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Karena dia tahu bahwa saudara dan saya adalah manusia yang lemah. Saudara dan saya hanyalah debu yang selalu butuh topangannya untuk saudara bisa bangkit. Kita lihat bagaimana hari-hari ini fokus. Yuk kita lihat Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Ya, jadi hari ini yang mengalami masa-masa kehilangan, masa-masa kerugian, itu jangan terus tinggal. Ya. Pesan saya hari ini, yuk bangkit, lihat janji Tuhan, lihat masa depan, lihat pengharapan di depan. Semuanya sudah tersedia. Ya, tinggal kita hari ini mau enggak berjalan maju bersama Tuhan. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara lihat apa yang dikatakan Paulus. Hari ini kita mengalami kehilangan, mengalami kerugian. Saudara kalau lihat di masa lalu, kelihatannya apa yang hari itu masa lalu, semua yang nyaman, semua yang menguntungkan, semua yang nikmat. Ya, mungkin hari ini terlihat Tuhan kok rugi ya. Waktu saya mengalami kehilangan kasih seorang suami, saya juga melihat bagaimana kerugian rasa sakitnya pada waktu keadaan tidak bertambah baik dan bertahun-tahun saya menghitung kerugian secara materi besar enggak saudara? Besar. Kehilangan secara kasih sayang selama ini bertahun-tahun makin besar enggak kehilangan rasa kasih suami saya terhadap saya? Makin besar. Dan kelihatannya itu makin menyudutkan dan makin merugikan hidup saya. Tapi malam ini Rasul Paulus berkata, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jujur hidup saya hari ini, belajar untuk proses saudara, sekolah kehidupan, hanya untuk mengenal Kristus. Itu mengalami proses 11 tahun lebih saudara. Hari ini tahun ini sudah 11 tahun lebih saya jalani proses kehilangan kerugian secara materi saudara. Tapi jujur seperti yang Rasul Paulus katakan itu juga terjadi buat hidup saya. Apa yang saya anggap dulu menguntungkan, punya suami dulu baik. Aduh, jujur keuangan mungkin dulu kalau suami saya nggak ada wanita lain, uangnya semua buat saya, saudara. Tapi hari ini, ketika menghitung semua secara materi, kadang-kadang lihat, waduh kok banyak ya ditransfer, harus dibagi, saudara. Sakit, rugi. Tapi jujur hari ini, apa yang dulu merupakan keuntungan jauh hari ini, semuanya dianggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia. Hari ini melalui proses kehilangan kerugian secara materi, hidup saya bisa mengenal Kristus secara luar biasa. Saya bisa mengenal pribadinya. Kalau dulu cuma mengenal pribadi Kristus sebagai satpam, ATM, sinterklas, dokter kalau sakit. Itu pengenalan saya akan Tuhan. Kalau butuh sakit, dokter, Tuhan. Butuh berkat, ya ATM. Butuh yang namanya tiba-tiba dapat berkat yang spektakuler, butuh sinterklas. Tapi hari ini ketika belajar, rela saudara, mengalami kehilangan kerugian untuk pengenalan akan Kristus, itu jauh lebih menguntungkan daripada hidup di dalam zona nyaman tapi tidak mengenal Kristus. Amin, saudara. Saudara lihat, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, ya, dan lebih mulia. 3 hal di balik kehilanganmu, kerugianmu untuk mengenal Kristus. Apa yang saudara akan dapatkan? Yang pertama adalah hal-hal yang mulia. Ya, saudara lihat yang kedua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Artinya kalau dulu sesuatu yang nyaman dulu ya hidup saya, tapi sampah dalam hidup saya banyak. Saya banyak menghidupi sampah-sampah dosa pada waktu hidup saya di dalam kelimpahan. Pada waktu hidup saya nyaman, banyak sampah-sampah dosa yang saya hidupi. Itu sebabnya hari ini di balik kehilangan dan kerugianmu, itu selalu ada hal-hal yang menguntungkan. Di mana hari ini hidup Eli bukan Eli lagi, tapi ada kehidupan buah-buah roh,
kehidupan karakter Kristus, kehidupan iman yang makin luar biasa di dalam kehidupan saya. Makanya saya berkata, zona nyaman dulu tanpa mengenal Kristus itu adalah hal yang membuat kerugian besar. Tapi hari ini walaupun saya rugi secara materi, saya kehilangan kasih sayang. Tapi justru hari-hari ini itulah keuntungan di mana saya menikmati hal-hal yang mulia, hal-hal yang menguntungkan. Yang ketiga, memperoleh Kristus. Saya akan jelaskan 3 hal ini di balik kehilangan dan rasa sakit. Yang pertama, yuk kita lihat bagaimana hal yang mulia. Kita belajar dari seorang Ayub. Ayub berkata bahwa di 3 hal, Ayub 4:23 ayat 10. Tuhan itu tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku untuk timbul seperti emas. Hari ini hal yang mulia yang Tuhan izinkan dengan kehilangan kerugian yang besar di masa pandemi ini karena sesuatu yang lebih mulia, yaitu membuat saudara dan saya timbul seperti emas. Daripada di zona nyaman, tidak terjadi apa-apa, hidup berkelimpahan, tapi tidak pernah timbul seperti emas. Saudara, di pemandangan Tuhan jadi orang biasa yang tidak pernah murni-murni. Kenapa? Karena terlalu nyaman hidupnya. Walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, pelayanan sekalipun, selama tidak pernah mengalami proses yang membuat saudara rasa sakit, kehilangan, kerugian, percayalah, proses tidak akan membuat saudara hari ini akan dimurnikan. Ayub mengalami kehilangan, kerugian yang besar, tapi dia tahu bahwa ada hal yang mulia, yaitu membuat dia timbul seperti emas. Imannya semakin dimurnikan. Yang kedua, hal yang mulia itu apa? Yang kedua, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya yang kedua, hal yang mulia di balik kehilangan kerugian hari ini, kita akan melihat rencana Tuhan yang besar. Dan itu tidak akan pernah gagal. Walaupun rumah tangga saya terlihat gagal hari ini. Saya terlihat gagal dalam rumah tangga, kelihatannya saudara. Tapi yang membuat hari ini saya berkata bahwa apa yang hilang, apa yang terlihat gagal, justru itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat rencananya tergenapi. Dan itu tidak pernah gagal. Apapun yang terjadi hari ini, kelihatan kau mengalami kehilangan, kerugian. Terlihat engkau gagal dalam pekerjaanmu. Terlihat engkau gagal dalam mendidik anak-anakmu. Terlihat engkau gagal dalam membangun rumah tanggamu sebagai seorang istri. Terlihat engkau gagal bagaimana engkau bisa melihat masa depan yang penuh kebahagiaan. Tapi satu hal yang Tuhan mau ingatkan buat saudara dan saya. Apa yang saudara anggap rugi, apa yang saudara lihat hari ini kegagalan, itu bukan kegagalan, kerugian lagi. Justru itu akan menguntungkan hidupmu, karena engkau akan melihat rencana Tuhan yang besar, tidak akan pernah gagal, justru akan digenapi. Amin, saudara. Siapa yang pernah bisa berpikir bahwa saya hari ini, sebagai seorang yang dulunya sosialita, menggenapi rencana Tuhan. Nggak pernah berpikir, saudara. Orang dulu banyak berkata, teman-teman sosialitas saya berkata, betapa bodohnya Ibu Eli. Betapa bodohnya mau bertahan dengan rasa sakit hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup seorang, buat hidup saya tidak gampang, saudara. Ya, dari seorang sosialita yang banyak teman, ya hari ini harus saya tinggalkan satu persatu, saudara. Bahkan banyak teman-teman saya yang berkata, Eli, kamu itu tidak usah seperti itu, tidak usah terlalu fanatik. Sekali-kali dong punya waktu buat kita lagi. Buat apa terus-terusan
hidupmu hanya untuk Tuhan dan Tuhan. Refreshing. Jujur buat hidup saya penawaran dunia enggak gampang, saudara. Dengan apa yang terjadi buat hidup saya hari ini, kalau saya bisa pilih cara dunia, saya bisa happy-happy dengan cara saya. Saya bisa ikut sosialita banyak, saudara. Hari Senin sampai Sabtu saya bisa pilih di sosialita ini, teman ini, arisan ini, kumpul-kumpul ini. Bisa enggak membuat hati saya bahagia? Tapi saya tahu itu bukan rencana Tuhan. Justru ketika hari ini saya move on, saya bangkit dari rasa kehilangan dan kerugian yang saya alami. Di situ Tuhan menggenapi rencana Tuhan yang besar. Buat hidup saya seperti mimpi, saudara. Orang selalu tanya, teman saya bilang gini, orang yang tahu dari saya, dari kuliah, dari SMA, mereka paling tahu teman baik saya ini paling males baca buku. Paling enggak suka baca buku, lihat TV, semua itu enggak pernah saya lakukan. Teman saya tanya gini, kamu ini jadi pendeta, ini mujizat, Eli. Kenapa? Karena kamu ini enggak suka baca buku, sedangkan jadi pendeta dituntut banyak baca buku. Lah kamu bisa khotbah dari mana coba? Saya cuma bilang, buku saya cuma Alkitab, Roh Kudus, dan hikmat pewahyuan Tuhan setiap hari. Buktinya saya bisa khotbah, itu semua karena anugerah. Karena Tuhan menggenapi rencana saya pada saat hidup saya tidak melihat lagi besarnya kerugian. Tapi justru hari ini saya melihat apa yang dikatakan rugi. Justru inilah keuntungan yang saya nikmati. Amin, saudara. Hal yang mulia yang ketiga, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya yang ketiga yaitu apa, saudara? Kemuliaan, hal-hal yang mulia. Ayub bisa mengalami Tuhan secara nyata. Sama dulu hidup saya kalau lihat kesaksian orang saya bengong-bengong. Tapi hari ini kenapa saya bisa terus konsisten di jalannya Tuhan? Karena saya sudah mengalami Tuhan secara nyata. Dulu lihat orang dipelihara Tuhan tuh kayak apa sih? Cuman denger aja, oh dipelihara Tuhan. Tapi pada waktu saudara mengalami kehilangan kerugian yang besar, saudara akan bisa mengerti dan bersyukurnya atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dikasih kekuatan Tuhan tuh kayak apa sih? Dulu cuma dengar dari kata orang, oh gini ya. Tapi hari ini ngalami sungguh-sungguh, saudara. Ngalami nyata, saudara. Jujur kalau bukan kekuatan Tuhan, saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Error sudah. Mungkin saya sudah tidak tahu ke rumah sakit jiwa, tapi justru hari ini hal yang mulia itu saya nikmati benar seperti Ayub. Yaitu hari ini mulia itu apa? Timbul seperti emas. Tidak ada ruginya dengan kehilangan kerugian. Karena iman itu semakin dimurnikan, saudara. Yang kedua yaitu melihat rencana Tuhan yang besar, hal yang mulia. Yang ketiga yaitu akan mengalami Tuhan secara nyata, bukan dari kata orang. Saudara akan mempunyai pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dan itu yang akan menimbulkan rasa mengasihi Tuhan secara luar biasa. Amin, saudara. Itu hal yang mulia. Apa yang dilakukan Ayub? Kalau saudara baca di Ayub 1 ayat 20-22. Ya. Ayub 1 ayat 20-22. Saya melihat dari perjalanan hidup Ayub, saya menemukan kata-kata kunci. Ayub bisa kuat, Ayub bisa luar biasa. Yuk kita baca. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya. Ya, ini pada waktu dia mengalami kerugian, kehilangan. Dia berdiri mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian dia sujud dan menyembah. Ini kekuatan, saudara. Ya. Nggak mungkin kita bisa menikmati hal-hal yang mulia kalau hari ini hidupmu hanya marah, kecewa, saudara mulai negatif thinking sama Tuhan, berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya. Saudara nggak akan pernah lihat hal yang mulia, nggak akan pernah menikmati hal-hal yang menguntungkan kalau
pikiranmu selalu negatif tentang Tuhan dan proses kehilangan kerugian. Kita harus berpikir positif, saudara. Ya, sujud dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ya, saudara lihat, yang pertama dia sujud menyembah, yang kedua dia memuji nama Tuhan. Dia meninggikan nama Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang berdaulat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Artinya Ayub sadar, dari lahir sampai mati, dia mati pun kembali kepada Tuhan, tidak ada satupun yang dibawa. Ayub sadar bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Makanya kehidupannya itu kedaulatan Tuhan. Dia bisa memuji Tuhan, dia bisa meninggikan Tuhan. Sementara banyak di antara saudara, pada waktu nilai kerugiannya besar, kehilangannya makin besar. Banyak orang tidak bisa meninggikan Tuhan. Banyak orang tidak bisa memuji Tuhan. Yang ditinggikan, hutangku tambah besar Tuhan. Suamiku tambah parah Tuhan. Kehilanganku tambah luar biasa ruginya Tuhan. Itu terus yang saudara katakan. Saudara tidak bisa seperti Ayub, bisa meninggikan Tuhan. Ya sudahlah Tuhan, Tuhan yang punya kehidupan ini, Tuhan yang punya kehidupanku, Tuhan yang sudah tahu kehidupan rumah tanggaku, kebahagiaanku, Engkau lo berdaulat, terpujilah Tuhan. Itu yang harus saudara ucapkan hari-hari ini seperti seorang Ayub. Sujud menyembah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan lagi ngomong masalah terus, ketemu orang yang diomongkan hutang terus, ketemu orang ngomong suami terus, suamiku ini Bu Eli kurang ajar Bu Eli, tambah lama tambah parah Bu Eli, ketemu lagi si A si B yang ditinggikan masalah. Maukah saudara berubah hari ini? Kalau ketemu temanmu, walaupun suamimu menyebalkan, keuanganmu hari ini porak-poranda, ngomong sama temanmu, Tuhanku luar biasa, Tuhanku dahsyat, Tuhanku pasti akan membela perkara rumah tanggaku. Tuhanku pasti akan membela bagaimana kehidupan keuanganku pasti dicukupkan, bahkan lebih dari cukup, karena Dia berdaulat atas hidupku. Itu yang perlu saudara ucapkan hari-hari ini. Saudara tidak perlu takut menghadapi apapun. Apa yang ketiga? Yuk kita belajar dari seorang Ayub. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Saudara, yang ketiga, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu tadi, kalau hari ini ngalami proses, pikiran saudara harus positif tentang Tuhan dan prosesnya. Saudara tidak boleh berpikir kerugian, kehilangan ini membuat hidupmu hancur. Tidak. Tapi hari ini, ayo kita belajar seperti seorang Ayub. Mau sujud menyembah sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kerugian makin besar, jangan sampai hidupmu hari-hari ini mengurangi jam-jam doa dan ibadahmu. Lakukan terus sujud menyembah, tinggikan Tuhan. Yang ketiga, tidak lagi berbuat dosa. Amin, saudara. Pasti kalau saudara bisa melakukan seperti Ayub, imanmu akan semakin dimurnikan. Rencana Tuhan yang besar akan tergenapi dalam hidupmu. Bahkan saudara akan lihat bagaimana yang ketiga tadi apa, saudara? Saudara akan hidup di dalam melihat rencana Tuhan yang luar biasa, dan saudara akan mengalami Tuhan itu secara nyata. Ya, yuk kita lihat bagaimana hal yang menguntungkan. Tadi ya, hal-hal yang mulia, hal-hal yang menguntungkan, bukan lagi saudara hari ini menguntungkan, yaitu apa? Karena ada sampah-sampah yang saudara sedang buang hari-hari ini. Ada banyak hal yang menguntungkan di balik kerugian dan kehilangan. Karena itulah jadi tujuan Tuhan. Amin, saudara.
untuk mengenal Kristus hari-hari ini bukan perkara yang mudah, saudara. Kita harus berani bayar harga. 1 Petrus 3 ayat 14 dan 17. 1 Petrus 3 ayat 14 dan 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan apa, saudara? Akan apa, saudara? Berbahagia apa? Susah terus? Menangis terus? Enggak loh, saudara. Firman Tuhan berkata, kamu akan berbahagia. Lihat, saudara, janji Tuhan, sekalipun hari ini kamu menderita karena kerugianmu besar, kehilanganmu makin besar, tapi juga karena kamu tetap hidup dalam kebenaran. Nggak usah takut. Di mata Tuhan, saudara dan saya bukan orang yang apes, saudara. Bukan orang yang sial. Tapi di mata Tuhan, status saudara sudah dicatat. Orang yang berbahagia adalah Eli Kurniawati, Frans, Nini, Feni Wijanarko. Ya, siapa lagi? Walaupun apa? Kerugian kehilangannya hari ini besar. Sakitnya ampun Tuhan, ampun sudah Tuhan. Lihat ruginya dari bulan ke bulan, hari ke hari. Ampun Tuhan. Tapi percayalah ketika Tuhan mencatat, hidupmu tetap di jalannya Tuhan. Hidupmu seperti seorang Ayub tadi. Tuhan akan mencatat. Engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara baca, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang dunia takuti. Nggak usah takut, jangan gentar. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jangan takut dengan penderitaan, rasa sakit, dan kehilangan kerugian karena 3 hal. Penderitaan itu untuk menikmati apa, saudara? Kebahagiaan. Yang kedua, penderitaan itu bukan hal yang menakutkan seperti horor, saudara. Bukan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan takuti apa yang mereka takuti. Dunia kalang kabut hari ini. Dunia pada hidup dalam ketakutan yang sangat amat sangat, saudara, buat mereka depresi. Karena mereka tidak tahu. Mereka merasa bahwa semua ini arahnya hancur. Tapi buat saudara dan saya ketika saudara mengenal firman, pada waktu saya baca firman ini, Tuhan bilang ini, takut apa? Mau punya 2 anak, mau punya berapa anak, di mataku kamu orang yang berbahagia loh. Bukan orang yang sial loh. Walaupun dunia berkata kasihan Delu, apes Eli, sial, dapat suami-suami model seperti ini kamu apes. Tapi buat Tuhan, hari ini saudara dan saya, percayalah, Tuhan tetap menulis statusmu. Bukan orang-orang yang sial, tapi orang-orang yang berbahagia. Penderitaanmu bukan membuat hal yang menakutkan seperti horor. Yang ketiga, penderitaan itu untuk menikmati hal yang lebih baik. Karena lebih baik menderita karena berbuat baik. Selalu ada hal yang lebih baik, walaupun hari ini besar kerugian dan penderitaan karena rasa sakit. Amin, saudara. Hari ini kita tidak perlu takut. Ada banyak hal yang menguntungkan. Tidak usah takut dengan kerugian, dengan kehilangan. Jalani saja. Dengan apa, saudara, bagian kita? Jangan takut, jangan gentar. Nanti lihat kerugian besar sudah, itu seneng iblis. Kalau iblis mulai lihat saudara takut dan gentar, itu sasaran dia. Orang-orang seperti ini jadi sasaran dia, targetnya. Gampang untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Orang yang takut dan gentar, itu beban hidupnya besar, saudara. Beban hidup yang terbesar itu bukan karena masalah, tapi pada waktu hidupmu hidup dalam ketakutan, kegentaran, itu yang membuat saudara berat.
saudara tidak akan bisa bangkit. Orang takut gentar itu kayak hidupnya dijatuhi barbel yang berat itu loh, saudara. Saudara mau jalan itu nggak bisa. Karena apa? Belum berjalan maju, lihat ketakutan, kegentaran itu sudah jadi beban yang sangat-sangat membuat saudara sulit untuk berjalan maju. Justru ini harus dibuang, saudara. Coba kalau hidup saya takut, gentar, lihat orang yang merusak rumah tangga saya, lihat suami saya sampai punya 2 anak. Bisa enggak saya bangkit? Bisa enggak saya hari ini jadi hamba Tuhan? Bisa enggak hidup saya jadi berkat? Melihat hal-hal yang mulia, melihat hal-hal yang menguntungkan. Enggak bisa, saudara. Bisa enggak saya menikmati kebahagiaan hari ini? Enggak bisa. Tapi ketika saya membuang rasa takut dan rasa gentar saya menghadapi apapun hari ini, kerugian besar, besar. Kehilangan besar, besar. Tapi ketika saya tidak takut, tidak gentar lagi, saya melihat bahwa dalam hidup saya, penderitaan itu untuk menikmati kebahagiaan. Penderitaan itu bukan hal yang menakutkan. Dan hari ini penderitaan itu karena untuk menikmati hal-hal yang jauh lebih baik. Jelas, saudara. Hari ini apa yang lebih baik dalam hidup saya? Saya lebih baik. Secara karakter saya baik. Pelayanan saya jauh lebih baik. Hikmat yang Tuhan berikan, talenta atas hidup saya jauh lebih baik. Anak-anak jauh lebih baik. Suami yang sebagai alat untuk memproses kehidupan kami sekeluarga juga jauh lebih baik. Dulu benci orang Kristen, sekarang mengasihi Kristus. Dulu tidak mendukung pelayanan saya, dulu saya diusir kalau tahu persekutuan doa. Hari ini disupport semuanya. Apakah semuanya nggak jauh lebih baik? Sangat, saudara. Makanya jangan takut, jangan gentar. Jangan lihat nilai nominalnya berapa M ya, ember ya. Berapa kerugiannya Bu Eli, bunganya Bu Eli, rasa sakitnya Bu Eli, jangan dihitung sudah. Sekali saudara berani hidup bersama Tuhan, itu tadi loh, 1 Petrus 3 berkata, pasti ada hal-hal yang jauh lebih baik. Ada hal-hal Tuhan berkata, kamu orang yang berbahagia. Orang berbahagia itu menikmati bencana atau menikmati berkat, saudara. Kalau Tuhan berkata hidupmu berbahagia, berarti menikmati apa, saudara? Berkat, saudara. Menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati hal-hal yang indah di depan, pasti itu, saudara. Amin, saudara. Yuk, yang ketiga, terakhir, ya. Bagaimana kita memperoleh Kristus, ya. Yuk, kita baca Filipi 3 ayat 13 sampai 14, ya. Hari ini jangan lihat masa lalu, saudara. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hari ini percayalah, semua proses kehilangan kerugian itu bukan untuk berakhir dengan sia-sia. Siapa sih yang tidak mau kalau memperoleh Kristus? Saudara, hari ini proses kehilangan kerugian itu karena kita mau diajar mengenal Kristus. Kita mau diajar untuk memperoleh Kristus segala-galanya. Kalau dulu saya belum diproses, zona nyaman, jadi orang Kristen, pelayanan, saudara. Tapi suami segala-galanya, jen segala-galanya, saudara. Uang segala-galanya. Saya ini terkenal mata duiten, tanya mama saya. Mata duiten, pelit, ya. Terus suami itu sudah, ya. Dulu teman saya kalau bilang gini, Eli kamu itu dulu itu keterlaluan loh. Keterlaluan gimana? Aku lihat suamimu itu bukan lagi penjara Medaeng, Cipinang, yang sudah tidak bisa apa-apa, mbok cancang mati, mbok ikat mati, itu saya dulu, saudara. Saya merasa hidup saya nyaman dengan power saya,
Tapi apa yang terjadi ketika saya hari itu mengalami proses? Dulu saya bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Tapi setengahnya kekuatan saya tetap berjalan. Saya kendalikan uang suami saya kendalikan suami saya, ya, saya kendalikan semua hidup saya merasa saya mampu, saya nggak butuh Tuhan. Tapi melewati proses kehilangan kerugian 11 tahun lebih, saya merasa hari ini ada hal yang saya anggap rugi di awal. Hari ini saya berkata, terima kasih Tuhan. Inilah keuntungan yang berlipat-lipat dari harta, dari kenyamanan bertahun-tahun lalu pada waktu semuanya masih baik-baik. Hari ini saya memperoleh harta yang tidak ada duanya, yaitu saya memperoleh mengenal Kristus lebih lagi. Amin, saudara. Bagaimana kita memperoleh Kristus, ya? Yang kedua hal memperoleh Kristus, yaitu yang pertama, saudara akan memperoleh hadiah, ya. Yang kedua, saudara akan memperoleh upah. Yuk, hari ini yang Tuhan mau, hari ini kita berlari-lari, ya, kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah dan upah dari Kristus. Pada waktu saya hari ini memperoleh Kristus, Kristus segala-galanya, walaupun kalau dulu suami segala-galanya, hari ini ada kerugian, ada kehilangan. Tapi ketika saya memperoleh Kristus segala-galanya, apa yang saya peroleh? Hadiahnya, yaitu ada 5 mahkota. Ada mahkota kehidupan, ya. Kalau saudara baca di Alkitab, saya nggak bisa baca semuanya, ya. Saudara bisa catat mahkota kehidupan. Yang pertama Yakobus 1 ayat 12. Mahkota yang kedua mahkota kemegahan 1 Tesalonika 2 ayat 19. Mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 24. Mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, dan yang terakhir adalah mahkota abadi. Ingat ya saudara, jadi pastikan nanti kalau pulang ke surga, kepalanya ini jangan gondol saudara ya. Harus banyak mahkota saudara. Nanti baca sendiri bagaimana ada 5 mahkota. Yang pertama mahkota kemuliaan itu nanti akan memperoleh hadiah saudara. Makanya hari ini yuk kita mau belajar memperoleh Kristus. Walaupun untuk memperoleh Kristus bayar harganya ndak enak saudara. Suakit saudara. Ngalami ruginya besar, ngalami kehilangannya, mungkin hari ini ada beberapa orang yang ditinggal dengan orang-orang terdekatnya, ya, karena kena COVID, ya, meninggal. Saudara, nggak apa-apa. Pastikan hari ini jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Kristus. Justru di tengah masa pandemi, masa sulitmu ini, yuk kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Karena nggak ada ruginya. Pada akhirnya, kita akan menikmati kekekalan, yaitu mahkota. Ya, kita akan pulang nanti bawa 5 mahkota, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan, kebenaran, ya, kemegahan, ada mahkota abadi. Kita akan pulang dengan banyak mahkota, dan itu akan menentukan upahmu, saudara. Akan menentukan nanti ya besarnya, bagaimana besarnya saudara dan saya menikmati upah. Yang kedua, bagaimana menikmati memperoleh upah, ya. Orang malu memperoleh upah itu dengan menyelesaikan panggilan surgawinya. Itu tadi, ya. Paulus berkata apa? Di Filipi 3, yaitu untuk menyelesaikan panggilan surgawi. Selama saya hidup zona nyaman, saya tidak pernah menyelesaikan panggilan surgawi saya. Saya tidak bisa jadi saksinya Kristus, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, saya nggak bisa, saudara. Hidupnya enak, sosialita, mau beli tas, mikirnya cuma itu aja, saudara. Buka mata mau beli baju di Pasar Atom, banyak langganan, saudara ya. Kalau sudah setiap hari WA itu masuk, mbak-mbaknya itu selalu kasih info, Ci Eli ada barang baru, mampir ya. Nah itu isinya WhatsApp saya ya.
Terus nanti lihat ada barang yang tas baru, mulai dicari, oh model apa yang terbaru, yang terkini, mulai cari beli di mana, harganya berapa, itu aja saudara. Tapi ketika saya memperoleh Kristus, saya menikmati upah, yaitu yang pertama menyelesaikan panggilan surgawi. Dulu hidup saya boro-boro jadi terang dan garam dunia, ya. Justru hidup saya jadi batu sandungan, saudara. Jadi orang Kristen bertahun-tahun, sudah melayani 2 tahun jadi gembala, tapi karena tidak pernah kena proses, hidupnya nyaman, batu sandungan, tidak jadi terang dan garam dunia. Hari ini bersyukurlah. Kalau hidupmu mengalami kerugian, kalau hidupmu mengalami kehilangan, tapi saudara dan saya hidup menyelesaikan panggilan surgawi, jadi terang dan garam dunia, jadi saksi Kristus, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Kristus. Wow, upahnya keren, ya. Jadi hari ini kita percaya, tapi bagian kita apa, saudara? Seperti Paulus berkata, melupakan apa yang di belakang. Sudah enggak usah ingat kerugiannya berapa, Bu Eli, sakitnya Bu Eli, enggak usah diingat sudah. Dulu loh Bu Eli, suamiku tuh cinta. Dulu aku punya rumah itu 3 loh Bu Eli. Sekarang itu rumahnya sudah dijual satu persatu Bu Eli. Dulu toko saya rame, sekarang penghasilan toko omset itu cuma tinggal 20%. Sudah, enggak usah lihat ke belakang. Rasul Paulus berkata, arahkan pandanganmu ke depan. Itu tadi loh. Pemazmur berkata apa? Yang menjadi penghiburanku itu apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu dalam perjalanan loh saudara. Pasti ya dan amin buat saudara dan saya nikmati. Apalagi diarahkan di depan. Ada masa depan. Ada pengharapan yang tidak akan pernah hilang atas hidupmu. Sudah dijamin. Itu aja dipikir saudara. Jangan lihat kerugiannya. Jangan lihat kehilangannya. Jangan lihat rasa sakitnya terus dibanding-bandingkan. Dulu kok enak, ada apa ya Tuhan ini kayak kurang kerjaan, kasih proses. Saya dulu berpikir seperti itu, Tuhan ini kurang kerjaan loh. Mbok ya kalau manggil hidup saya jadi hamba Tuhan, nggak usah lewat proses sampai suami punya 2 anak. Kayak kurang kerjaan. Itu perpikiran saya, saudara. Karena saya berpikir jelek tentang Tuhan dan prosesnya. Tapi ketika saya sampai di hari ini, saya bisa berkata, bukan rugi loh saudara. Hari ini nikmati proses kehilangan, kerugian sebesar apapun. Ya, yang ketiga berlari-lari. Orang berlari-lari itu akan menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Ya, jadi hari ini jangan menyelesaikan pertandingan hidup sekedar selesai. Nanti catatan di surga ada. Oh, dia itu menyelesaikan pertandingannya, tapi masih suka ngomel. Ya, menyelesaikan pertandingannya, prosesnya, tapi masih suka maki-maki orang, masih suka mengutuk orang, masih suka hidupnya kompromi dengan dosa, masih suka balas jahat dengan jahat. Catatannya jelas loh nanti di surga. Buku kitab kehidupanmu hari ini diisi dengan penanya Tuhan, dengan catatan ketika kita menyelesaikan pertandingan hidup dan kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan berkata, finishing well. Aku dapati hidupmu sampai di garis akhir, memelihara iman, dan engkau menyelesaikannya dengan luar biasa. Amin, saudara. Jangan lihat ke belakang, fokus ke depan. Ya, yang ketiga apa saudara? Selesaikan pertandingan hidupmu, berlari-lari dengan baik. Ya, saya sudah selesai 3 hal. Saudara perlu tahu hari ini nggak usah takut ya dengan kehilangan kerugian, bangkit saudara. Karena di balik kehilangan kerugian ada 3. Ada hal-hal yang mulia, ada hal-hal yang menguntungkan, ya. Yang ketiga ada hal-hal yang jauh lebih baik. Ya, saudara tidak usah takut menghadapi apapun, yaitu saudara akan memperoleh Kristus. Kalau 3 hal ini, saudara mikir ada hal yang mulia, menguntungkan, dan hal yang lebih baik memperoleh Kristus, saudara takut apa? Saudara hari ini perlu takut enggak menghadapi walaupun nilai kerugian kehilangannya besar? Perlu takut enggak, saudara? Enggak perlu. Seperti Rasul Paulus, apa yang kuanggap untung di masa lalu, semuanya rugi
Karena pengenalan akan Kristus. Hari ini tidak ada kata rugi bersama Tuhan. Justru apa yang rugi itu akan membuat saudara hari ini bisa berkata, terima kasih Tuhan buat proses. Pengenalan Kristus itu jauh lebih mulia daripada aku hidup zona nyaman, tapi aku tidak kenal siapa Kristus. Amin saudara. Hal yang mulia apa? Review lagi Ayub, yaitu timbul seperti imannya seperti emas. Menikmati rencana Tuhan yang besar. Yang ketiga, mengalami Tuhan secara nyata. Bagian Ayub apa saudara hari ini yang perlu saudara jadikan contoh? Sujud menyembah. Tinggikan Tuhan, jangan tinggikan masalah. Jangan mulai kurangi jam doa. Justru tetap setiap waktu saudara harus lakukan sujud menyembah Tuhan. Yang ketiga yaitu apa? Tidak berbuat dosa. Hal-hal yang menguntungkan apa saudara? Ada hal yang menguntungkan di balik semua kehidupan saudara hari ini, yaitu penderitaan itu untuk menikmati kebahagiaan. Penderitaan itu bukan hal yang menakutkan atau horor. Penderitaan itu menikmati sesuatu yang jauh lebih baik. Bagian saudara dan saya, pesan Tuhan malam ini, buang ketakutan, buang kegentaran. Jangan takut, jangan gentar. Hadapi tahun ini, walaupun kerugian makin besar, kehilangan makin besar, tetap percaya bahwa Tuhan sudah sediakan upah yang terbesar. Memperoleh Kristus, yaitu direview lagi apa saudara? Hari ini saudara, bagian saudara dan saya untuk memperoleh Kristus, yaitu memperoleh hadiah dan upah. Ya, hadiah mahkota, upahnya saudara tahu, saudara akan menikmati ketika panggilan surgawi itu sudah selesai, saudara akan menjalankan, yaitu melupakan apa yang di belakang, melihat ke depan, dan saudara berlari-lari menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, ya, jangan kendor semangatnya hari ini. Sebesar apapun, Tuhan sudah berdiri di hari esok. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, buat firman yang begitu menguatkan kami, untuk kami tidak lagi takut menghadapi kehilangan dan kerugian malam ini Tuhan. Berapapun besar kerugian kami tetap percaya bahwa bersama Tuhan kami masih diberi satu janji di mana kami akan melihat penghiburan kami, janji Tuhan, ada masa depan, ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.